Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dimanapun kalian berada, senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masih bersama kami, tim KKG IPA SMP Queen Al-Falah, dan di sini saya, Bu Ida, akan menjelaskan materi tentang suhu. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang suhu, silahkan disiapkan buku catatnya. Jika ada materi yang perlu untuk dicatat, maka silahkan untuk dicatat agar kalian lebih mudah dalam mempelajari setiap materi pembelajaran kita. Sudah siap ya? Ya. Anak-anak, pernah gak sih kalian itu keluar rumah? Terus di rumah itu merasa gerah sekali. Panas sekali ya udaranya hari ini. Atau akhir-akhir ini kalian merasa sangat kedinginan. Entah Bu Ida saja atau umum ya, di mana-mana sekarang ini karena musim bunganya mangga, jadi rasanya udara di malam hari ini terasa sangat dingin. Nah, kira-kira panas dan dingin itu apa sih anak-anak namanya? Ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita hari ini akan belajar tentang pengertian suhu dan termometer. Nah, mari kita lakukan percobaan sederhana di rumah kalian masing-masing. Siapkan satu wadah air hangat, satu wadah air sumur atau air biasa, air dingin biasa, dan satu wadah lagi berisikan air es. Lantas, coba kalian masukkan tangan kalian ke setiap wadah tersebut. Kira-kira apa ya yang akan kita rasakan? Nah, bisakah tangan kita untuk mengukur suhu? Dicoba sendiri-sendiri ya. Nah, kalau kalian pernah membantu ibu di rumah memasak, atau yang mas-mas nih, bantu ayahnya bakar-bakar, terus kalian merasakan panas. Nah, derajat panas dinginnya suatu benda itulah yang disebut juga dengan suhu. Jadi suhu itu apa anak-anak? Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, kira-kira kalau kalian sedang demam nih ya, atau adik kalian nih sedang mengalami demam, apa yang pertama kali dilakukan oleh orang tua kalian? Tentunya, hal yang paling mudah dilakukan adalah menaruh telapak tangan di dahi kalian. Lantas nih ya, kira-kira antara ayah dan ibu kamu nih kalau lagi naruh telapak tangan di dahi kamu, kira-kira bisa nggak sih beliau ini memperkirakan, oh panasnya segini, bisa nggak? Nggak bisa ya, pasti cuma dikira-kira saja, oh adik ini sedang demam ini. Nah, kenapa tidak bisa menentukan berapa suhu panasnya? Karena tingkat kepekaan tangan manusia ini berbeda-beda. Nah, manusia membutuhkan satu alat bantu untuk menentukan suhu tubuh atau suhu apapun itu yang bisa digunakan bersama dan hasilnya tentu saja sama. Nah, alat untuk mengukur suhu itu dinamakan dengan termometer. Nah, adik-adik, kemarin di pertemuan pertama, bab pertama kalian sudah belajar tentang sistem internasional. Kalian sudah belajar tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nah, pasti ingat ya, kalau suhu ini termasuk di dalam besaran
pokok. Besaran pokok suhu satuannya adalah Kelvin. Nah, berikut jenis-jenis termometer. Nah, untuk jenis-jenis termometer, yang pertama adalah termometer zat cair. Kenapa disebut sebagai termometer zat cair? Karena isian dari termometer ini berisikan zat cair. Bisa dilihat ya, ini yang warna merah ini adalah zat cair. Nah, zat cair apa sih, Bu, yang digunakan di dalam termometer itu? Zat cair yang digunakan yakni raksa atau alkohol. Bukan air ya, air itu tidak bisa untuk digunakan di dalam termometer. Lantas, gimana sih cara kerjanya termometer itu? Cara kerjanya, semakin tinggi suhu, maka zat cair yang ada di dalam termometer volumenya akan semakin mengembang atau memuai. Jadi nanti kalau suhunya tinggi, ini akan menjadi banyak, akan memuai, terus menunjukkan angka berapa, baris ke berapa. Begitu juga sebaliknya, jika udara semakin dingin, maka isian termometer ini akan menyusut. Kemudian nih ya, apa sih keuntungannya, Bu, menggunakan termometer yang isinya air raksa atau alkohol? Untuk termometer yang menggunakan air raksa, ini mudah dilihat karena isinya mengkilap. Contohnya seperti yang tadi ya, yang warna merah tadi. Kalau alkohol ini agak sulit untuk dilihat karena warnanya keabu-abuan. Untuk raksa, ini pemuaiannya teratur kelebihannya dan tidak membasahi dinding kaca. Kalau alkohol ini kerugiannya ini dia membasahi dinding kaca. Terus kalau untuk air raksa, jangkauan suhunya itu tinggi, sedangkan alkohol kebalikannya. Nah, lantas apa kerugian dari raksa? Kalau menggunakan termometer raksa itu harganya lebih mahal daripada alkohol. Begitu juga tidak dapat mengukur suhu yang sangat rendah, berbeda dengan alkohol. Dan air raksa bahannya berupa bahan yang beracun. Nah, ini ya contoh termometer zat cair. Ini termometer yang sering kita gunakan di sekolahan. Karena ini masa pandemi, jadi tidak bisa ya kita melakukan praktikum di kelas. Semoga pandemi corona ini segera berakhir dan kita bisa main bersama di kelas menggunakan beberapa alat fisika. Ini termometer laboratorium, Mas, Mbak. Ya, skalanya dari min 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Nah, ini tadi air raksanya bisa dilihat. Jadi nanti bagaimana mengukurnya dilihat sampai baris ke berapa. Nah, untuk termometer suhu badan atau klinis, ini bisa dilihatnya. Ini yang biasa kita gunakan kalau kita sakit ya. Nah, ini warna tidak berwarna merah, abu-abu. Nah, ini skalanya hanya dari 35 derajat sampai 42 derajat. Kok dikit sih, Bu? Kok nggak sama yang termometer laboratorium? Ya, kenapa? Karena suhu badan manusia itu tidak mungkin melebihi 42 derajat Celcius. Kemudian, ini yang B, termometer bimetal. Apa sih termometer bimetal itu? Jadi ketika ini termometernya ya. Jadi ketika ini dipanaskan, bimetal itu di dalamnya itu ada 2 keping logam. Ketika dipanaskan, maka akan melengkung. Jadi ini akan menunjukkan angka berapa termometernya. Nah, kemudian ada termometer kristal cair. Untuk prinsip yang digunakan, jadi setiap pertambahan suhu, maka warnanya akan semakin berubah. Kemudian ini ada termometer ruang. Ini biasanya ada di kelas, ada di laboratorium, ada di tempat-tempat umum. Ditempelkan di tembok. Kemudian ada termometer maksimum minimum. Termometer Sixbelani bisa dilihat ya. Di sini ada tanda plus, ada minus. Jadi termometer ini bisa untuk mengukur sekaligus maksimum dan minimumnya.
Nah, untuk kalian yang di rumah memiliki termometer, kita lakukan percobaan sederhana yuk. Siapkan es batu, kemudian siapkan lilin. Nah, kalian ukur ya suhu mula-mula es batu ketika belum dipanaskan. Dicatat. Kemudian, jika sudah dipanasi dalam waktu 30 detik, kira-kira suhunya berubah jadi berapa ya? Es kalau dibakar, kalau dipanaskan jadinya apa? Mencair, jadi suhunya meningkat. Nah, seperti itu terus-menerus. Nah, sekarang ini ada perkembangan termometer klinis. Ada dua macam termometer ini ya, bisa dilihat. Ini termometer digital, yang ini untuk mengukur suhu badan. Kalau yang tadi, kalian harus melihat garis-garisnya itu sampai angka berapa. Tapi kalau ini secara otomatis. Ketika kalian gunakan, maka akan muncul bunyi bip, bip, bip. Kemudian muncul angkanya. Nah, di sini menunjukkan suhu badan kamu. Jadi ini lebih mudah. Nah, yang paling termutakhir yang sekarang ini kalian pasti sering lihat ya, ada di televisi, ada di tempat-tempat umum, ini ada termometer infrared atau inframerah. Ini termometer ini tidak perlu ditempelkan di badan subjek, tapi langsung dari kejauhan bisa mengukur suhu tubuh. Ya, demikian untuk materi perkenalan suhu dan macam-macam termometer. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.